kepemimpinan berarti juga kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa, sehingga melalui perilaku yang positif, ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan juga memiliki ciri-ciri umum, yaitu yang pertama, kepemimpinan merupakan fenomena gejala sosial manusia. Kedua, kepemimpinan memiliki konsep, teori, pemimpin, dalil, dan unsur. Yang ketiga, kepemimpinan itu objektif, terdapat pada situasi dan kondisi manusia. Keempat, kepemimpinan itu disusun strategis dan memiliki nilai yang yang kelima, kepemimpinan itu dapat diajarkan dan dipelajari. 6. Kepemimpinan itu dianggap sebagai bakat tunggal. Yang terakhir, kepemimpinan itu dapat dipergunakan secara matang di dalam perilaku manusia yang melakukan kepemimpinan. Faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan yaitu yang pertama, pendayagunaan pengaruh hubungan antar manusia. Yang ketiga, fokus komunikasi. 4. Pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah 4. Pencapaian tujuan. Pandangan yang dianjurkan meninjau dari sudut pandang. Yang pertama, pola hubungan. Yang kedua, pendayagunaan pengaruh atau kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, kemampuan mengkoordinasi. 4. Kemampuan memotivasi. Yang kelima, kemampuan untuk mengajak, membujuk. Dan yang terakhir, Pancasila suatu tujuan. Tugas utama dan peran pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. Yang kedua, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Yang keempat, seorang pemimpin harus berpikir analitis dan konseptual agar dapat mengidentifikasikan masalah dengan akurat. 5. Seorang pemimpin harus menjadi mediator atau penengah. 6. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. 7. Seorang pemimpin harus mampu memecahkan masalah. Peran seorang pemimpin ada 4 macam. Yang pertama, peranan pemimpin dalam perencanaan. Yang kedua, peranan pemimpin dalam memandang ke depan. 3. Peranan pemimpin sebagai penguasa atau sebagai pengawasan. Yang keempat, peranan pemimpin dalam mengambil keputusan. Pandangan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan sebagai seni. Yang kedua, kepemimpinan sebagai ilmu. Yang ketiga, seseorang yang belajar seumur hidup tidak hanya pada pendidikan formal. 4. Seseorang pemimpin tidak hanya melayani tetapi juga melayani. 5. Seorang pemimpin mampu membiarkan energi positif. 6. Seorang pemimpin harus mampu mempercayai bawahannya. 7. Keseimbangan dalam kehidupan. 8. Melihat kehidupan sebagai tantangan. 9. Seorang pemimpin harus bersinergi dengan atasan. 10. Seorang pemimpin mampu mengatasi kelemahan diri yang mereka miliki. Selanjutnya, teori kepemimpinan umum. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai teori. Demikian halnya dengan kepemimpinan juga mempunyai banyak teori. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok, yaitu pemimpinan sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Ada 3 jenis variabel kunci yang relevan untuk memahami efektivitas kepemimpinan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, karakteristik pemimpin. Karakteristik pemimpin ada beberapa macam. Yang pertama,
ciri atau motivasi kepribadian dan nilai. Kedua, keyakinan dan optimisme. Tiga, keterampilan dan keahlian. Empat, perilaku. Lima, integritas dan etika. Enam, taktik pengaruh. Yang ketujuh, sifat pengikut. Dan karakteristik pengikut itu ada beberapa. Yang pertama ada ciri, kebutuhan, nilai, konsep pribadi. Yang kedua, keyakinan dan optimisme. Tiga, keterampilan dan keahlian. Empat, sifat dari pemimpinnya. Lima, kepercayaan kepada pemimpin. Enam, komitmen dan upaya tugas. Tujuh, kepuasan terhadap pemimpin dan pekerjaan. Dan terakhir ada karakteristik situasi, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, jenis unit organisasi. Yang kedua, besarnya unit organisasi. Yang ketiga, posisi kekuasaan dan wewenang. Yang keempat, struktur dan kerumitan tugas. Kelima, kesaling tergantungan tugas. 6. Keadaan lingkungan yang tidak menentu. 7. Ketergantungan eksternal. Teori yang tergolong dalam teori kepemimpinan umum adalah: yang pertama, teori pemimpin dilahirkan atau dibuat. Yang kedua, teori sifat pemimpin. Yang ketiga, teori perilaku kepemimpinan. Yang keempat, teori kontrak sosial pemimpin dan pengikut. 5. Teori kepemimpinan transformasional. 6. Teori kepemimpinan karismatik. 7. Teori kepemimpinan abdi. 8. Teori kepemimpinan birokrasi. 9. Teori kepemimpinan spiritual. 10. Teori kepemimpinan autentik. 11. Teori kepemimpinan diri sendiri. Konsep kepemimpinan kewirausahaan. Kepemimpinan masih merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan seorang wirausaha, terlebih lagi di masa-masa saat ini. Ini sebagai pemimpin kita harus melewati masa-masa sukar untuk mengalahkan keagamaan, egois, sikap bermalas-malasan, pengendalian diri, dan lain-lain. Tahap-tahap ini harus dilewati sebelum memimpin orang lain. Tahap-tahapnya ada beberapa macam. Yang pertama, karakter pemimpin wirausaha, yaitu ada tidak sekedar berbicara. Bakat pemimpin dapat berupa bawaan dari lahir. Karakter kepemimpinan dapat menopang kesuksesan jangka panjang bersama orang lain. Fungsi kepemimpinan dalam wirausaha ada 4. Yang pertama, perintis atau pioner. B. Penyeimbangan atau balancer. C. Pandai memberdayakan atau empowering. D. Menjadi panutan. 3. Implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, motivator ulang. Yang kedua, pendengar yang baik. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, senang memuji, sopan dan menghargai orang lain. Selanjutnya, antisipatif dan proaktif. Selanjutnya, fleksibel, lentur dan pemaaf, visioner dan perencanaan strategi atau strategi thinker. Tenang dalam kondisi apapun, ahli dalam segala bidang, tidak sombong, humoris, dan orang terakhir yang merayakan kesuksesan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.